selamat datang di video aku yang terbaru. Nah, kali ini aku mau buat konten tentang Q&A part 3. Karena sebelumnya di Q&A part 1 teman-teman bisa nonton videonya yang ini dan yang ini. Itu aku jawab semua pertanyaan teman-teman yang ada di DM. Dan kali ini aku mau jawab lagi pertanyaannya teman-teman yang ada di Instagram. Karena nggak mungkin bagi aku buat bales DM-nya teman satu-satu karena rata-rata pertanyaannya itu sama aja. Dan aku udah pilih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mewakili dari semua pertanyaan teman. Kira-kira ada berapa pertanyaan ya? Aku lupa. Jadi kita mulai aja. Oh ya, sebelumnya kalau teman-teman mau tanya ke Instagram itu langsung aja tanya, langsung to the point. Jangan bilang kayak gini, misalnya assalamualaikum kak, tanda tanya, terus atau enggak assalamualaikum kak, aku boleh tanya enggak. Nah, biasanya kalau DM yang semacam itu aku tuh kadang responnya agak lama, soalnya biasanya pertanyaan mereka tuh aneh-aneh. Jadi alangkah baiknya teman-teman kalau mau tanya di DM di IG, teman-teman langsung to the point ke pertanyaannya supaya aku bisa jawab langsung, atau enggak pertanyaannya aku simpen dan dijadiin konten untuk YouTube seperti saat ini. Jadi penasaran kan pertanyaannya seperti apa aja? Sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube ini dan aktifin loncengnya untuk update video terbaru dari Dana Dini Teens. Kita mulai. Langsung aja kita mulai pertanyaan yang pertama atau DM yang pertama dari Aulia Maliha _Putri. Assalamualaikum kak, mau tanya soal farmasi boleh? Ya boleh. Kak, kalau persiapan buat masuk jurusan farmasi itu materi apa aja ya kak? Terus buku apa yang harus kita pelajari untuk masuk jurusan farmasi? Nah, biasanya kalau kalian mau masuk jurusan farmasi itu kalian tinggal ikutin tesnya pas penerimaan mahasiswa baru di universitas-universitas lainnya. Ini kan pertanyaannya materi apa aja yang harus kita pelajari kalau mau masuk farmasi. Tentunya yang kalian pelajari itu adalah soal-soal TPA untuk masuk Riko. Sorry ya, ada adik aku di sini jadi agak berisik. Nah, jadi materi yang kalian harus pelajari itu tentunya berupa IPA atau sains seperti matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, biasanya kalau teman-teman mau tes di universitas negeri, itu soal masuk farmasi sama soal masuk kebidanan atau keperawatan atau jurusan biologi itu biasanya sama semua. Jadi teman-teman belajar soal-soal TPA, jangan lupa TPA karena TPA wajib sekali keluar di tes masuk universitas dengan jurusan apapun itu. Jadi teman-teman juga harus belajar pokoknya yang teman-teman pelajari itu materi IPA yang ada di SMA. Pasti itu keluar. Nah, terus di sini ada pertanyaannya lagi. Oh ya kak, biaya di jurusan farmasi berapa ya kak? Hampir sama nggak kayak kedokteran? Jadi kalau teman-teman kuliah di farmasi universitas swasta itu biasanya bayaran di farmasi universitas swasta itu sama kayak kita ambil di jurusan kedokter di universitas negeri. Jadi biayanya itu hampir sama antara farmasi di swasta sama kedokteran di negeri gitu. Jadi kalau teman-teman semisalnya mau ambil farmasi di swasta, lebih baik dulu ke farmasi yang negeri karena di negeri itu lebih murah daripada swasta gitu. Tapi tergantung sih, ada juga sih farmasi swasta itu yang lumayan budgetnya murah, tapi itu semua tergantung dari fasilitas-fasilitas masing-masing universitas gitu. Nah, kalau di universitas aku sendiri itu kan swasta dan emang harganya emang bayaran UPP sama USP itu lumayan tinggi, jadi setara sama kedokteran yang ada di universitas lainnya. Tapi antara biaya sama fasilitas di kampus aku itu benar-benar sepadan dan lengkap sekali labnya. Nah, kalau teman-teman mau tahu tentang biaya masuk farmasi yang ada di kampus aku, teman-teman bisa langsung cek video yang ini. Aku bahas semua tentang biaya farmasi. Malam kak, saya mau bertanya untuk materi kuliah farmasi semester 1 dan 2 nyari di mana ya kak? Soalnya saya cari di Google ada cuma beberapa saja soalnya kak, terima kasih. Untuk materi kuliah farmasi semester 1 dan semester 2
Itu sebenarnya aku kurang tahu aku mau rekomendasiin platform yang apa. Tapi kalau teman-teman mau tahu tentang mata kuliah apa aja yang aku pelajari semester 1 dan semester 2, teman-teman juga bisa nonton video yang ini. Di situ aku bahas semua mata kuliah farmasi semester 1. Oh iya, aku juga sempat buat video tentang mata kuliah semester 2 dan semester 3. Jadi teman-teman nonton aja itu, di situ aku bahas semua mata kuliah yang aku pelajari selama itu. Dan ada yang request buat dibuatin konten tentang farmasi semester 4 tuh, cuman aku kayaknya belum sempet buat. Ini sorry banget ini. Terus selanjutnya yaitu dari Aprini. Halo Kak, saya mau tanya nih tentang Poltekkes jurusan farmasi sama apoteker itu sama atau beda ya Kak? Tolong dong penjelasannya. Antara farmasi sama apoteker itu jurusannya sama-sama farmasi. Nah, cuman apoteker itu istilahnya kita sekolah untuk mengambil gelar profesi. Nanti setelah teman-teman kuliah ambil jurusan farmasi itu kan ada 4 tahun S1 farmasi. Nah, setelah teman-teman ambil lulus dari S1 farmasi, untuk buka apoteknya, teman-teman harus mengambil jurusan profesi apoteker. Jadi setelah S1 farmasi, teman-teman lanjut kuliah lagi selama 1 tahun untuk ambil gelar apoteker. Nah, kalau teman-teman kuliahnya D3, nanti teman-teman harus lanjut ke S1 dulu, baru bisa ambil yang apoteker. Kenapa kita harus kuliah apoteker, Kak? Karena apoteker itu merupakan profesi kita nanti. Kalau teman-teman mau buka apotek misalnya itu harus apoteker, penanggung jawabnya tuh harus apoteker. Nah, biasanya kalau teman-teman yang lulusan S1 farmasi atau D3 farmasi itu cuman bisa jadi asisten apoteker, bukan apotekernya. Kalau teman-teman udah jadi apoteker, tentunya teman-teman bisa jadi penanggung jawab di sebuah apoteker atau di rumah sakit. Itulah pentingnya kenapa kita harus kuliah apoteker. Jadi teman-teman yang mau masuk farmasi setelah lulus S1 nanti ada lagi lanjutan kuliahnya yaitu apoteker. Terus yang selanjutnya dari Nuranita 123. Assalamualaikum Kak Dini, aku Nita, salam dari Pekalongan. Terima kasih banget Kak atas video-video di YouTube-nya yang membahas tentang kefarmasian. Sangat menginspirasi dan memotivasi aku karena aku tahun ini udah daftar kuliah dan keterima di jurusan farmasi. Minta doanya Kak, semoga lancar dan sukses. Oh, ini bukan pertanyaan, aku pikir pertanyaan. Iya, aku doain ya buat kamu Nuranita. Aku doain semoga kuliah kamu berjalan lancar dan semoga kamu betah-betah di farmasi dan sampai lulus S1 farmasi nanti kamu bisa jadi sarjana yang baik atau IPK-nya lebih dari rata-rata. Aku doain semangat buat kamu yang masuk farmasi, semoga kamu menjadi mahasiswa yang teladan di kampus kamu. Selanjutnya dari Deli Lamonto _ Assalamualaikum Kak. Kak, aku mau nanya nih soal jurusan farmasi. Kita bakalan banyak menghafal nggak Kak? Nah, jurusan farmasi itu kita tuh banyak menghafal. Kenapa? Karena nanti teman-teman ketemu sama mata kuliah botpar, farmakognosi, dan itu kerjaannya semua menghafal. Dan itu salah satu mata kuliah favorit aku, 2 itu, karena mata kuliahnya nggak hitung-hitungan, kita cuma ngandalin hafalan. Jadi menurut aku tuh kalau teman-teman punya hafalan yang cukup tinggi atau kekuatan menghafalnya bener-bener luar biasa, teman-teman bisa dapat nilai yang bagus. Kalau dibandingin sama yang ada kimia-kimianya atau yang ada hitung-hitungannya, aku lebih memilih yang ada hafalannya karena kita cuma modal menghafal untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu. Selanjutnya dari Meidi. Kak, mohon maaf saya mau tanya nih, dulu masuk Ubaya pakai jalur apa dan dulu dari SMA mana nih? Kebetulan saya orang Surabaya dan ngikutin channel kakak. Dulu saya masuk Ubaya itu pakai jalur tes karena aku dulu setelah lulus SMA itu sempat nganggur 2 tahun dan setahunnya itu aku ambil sastra Inggris. Akhirnya aku nggak betah di jurusan sastra Inggris, jadinya aku pindah ke farmasi. Dan nah, karena aku dari lulusan 3 tahun yang lalu, jadi aku nggak bisa ambil jalur rapor dan terpaksa aku ambil jalur tulis dan hasilnya aku keterima gitu. Aku SMA di SMA Negeri 2 Selong, Lombok Timur. Terus selanjutnya dari Hana Amalia. Assalamualaikum Kak, boleh sharing dong gimana S1 farmasi itu buat anak kuliahan? Makasih Kak. S1 farmasi buat anak kuliahan ini maksudnya kayak gimana ya? Atau mungkin kita ngapain aja selama S1 farmasi maksudnya ya?
Jadi selama S1 farmasi itu kita belajar aja sih kayak biasa, kayak kamu lagi belajar di SMA. Cuman di S1 farmasi ini itu kebanyakan praktiknya. Emang praktiknya ini itu nggak setara sama yang di D3. Kalau D3 itu praktikumnya tuh lebih banyak lagi. Kalau S1 farmasi itu standar aja. Cuman susah juga karena masuk farmasi itu emang susah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, soalnya ini agak kurang nggak jelas gitu. Dari selfie.magret, malam kak mau tanya soal farmasi itu susah ya kak? Susah banget, jadi teman-teman bisa nonton di Suka Duka Farmasi. Di situ aku jelasin semua keluh kesah aku selama aku di farmasi, seperti ujiannya, begadangnya. Untuk mau tahu lebih lanjut tentang kehidupan farmasi, teman-teman bisa kepoin playlistnya farmasi di channel YouTube Dana Dini Twins. Di situ aku ngeplok banyak hal tentang farmasi, dari ujiannya, mata kuliahnya, suka dukanya, terus teman-temannya kayak gimana, terus apalagi ya, labnya kayak gimana, teman-teman bisa tonton. Terus farmasi itu susah ya kak? Susah banget karena di situ kita belajar bermacam-macam jenis rumus, apalagi kimianya. Terus yang susah lagi tuh unsur-unsur yang apalah pokoknya yang harus kita hafalin. Terus tugasnya seabrek. Terus apalagi ya, ujiannya menegangkan. Pokoknya susah lah. Jadi teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut, teman-teman bisa kepoin playlistnya farmasi. Nah susahnya itu juga pas kita lagi praktikum, mana ujiannya OSCE, harus berhadapan sama sama dosen gitu. Ujiannya harus berhadapan sama dosen, terus praktikumnya banyak, praktikum jam 7 pagi sampai sore pun kita pernah. Itu benar-benar susahnya masuk farmasi itu pas kita pelajaran KO, kimia organik, isinya kimia semua. Teman-teman harus hafalin rumus-rumus yang benar-benar di luar kemampuan kita semenjak kita di SMA. Rumus-rumus yang sebelumnya teman-teman nggak tahu di SMA, itu teman-teman wajib hafalin di kuliah farmasi nanti. Ini bukan nakut-nakutin ya, cuman memberitahu gambaran farmasi seperti apa. Nah kalau teman-teman mau masuk farmasi, jangan takut, nanti diajarin dari awal. Selanjutnya dari Adel, kak kalau jurusan farmasi butuh alat tensi atau stetoskop nggak sih? Apakah wajib punya? Nah untuk alat ini kita nggak wajib punya, karena kita cuman farmasi itu profesinya cuman sebagai pembuat obat, konsultasi dengan pasien. Sedangkan untuk diagnosa atau pemeriksaan itu biasanya di jurusan kedokteran atau keperawatan dan kebidanan. Jadi kita nggak mesti punya stetoskop sama alat tensi. Kalau emang ada praktikumnya pun itu di lab udah disediain, jadi nggak perlu beli. Terus selanjutnya ada pebi.nrh. Assalamualaikum kak, boleh sharing-sharing tentang farmasi ya kak? Susah nggak sih kak di farmasi? Ini kayaknya pertanyaannya sama ya kayak tadi, teman-teman bisa langsung aja nonton video aku Suka Duka Farmasi atau video lainnya. Di situ aku bahas semua tentang kefarmasian itu seperti apa. Oke teman-teman, mungkin video ini cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, supaya nantinya teman-teman kalian yang mau masuk farmasi punya gambaran farmasi itu seperti apa sih. Untuk DM teman-teman yang masih banyak, nanti kita lanjutkan di part berikutnya. Jadi stay tune terus di channel YouTube-nya Dana Dini Twins. Oke, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.